Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu tim penguji. Perkenalkan, nama saya Maria Olpah, AS SPD, NIM 2016855. Saya adalah salah satu peserta PPG dalam jabatan Universitas Pendidikan Indonesia Angkatan 2 Kelompok 2 tahun 2021. Ini adalah video pembelajaran saya yang berjudul Potensi Sumber Daya Tambang Indonesia yang saya buat pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 bertempat di SMP Negeri 4 Kelayang, Kecamatan Kelayang, Kabupaten Indragiri Hulu, Riau. Gerak, Pagiku cerah, kadang depan gerak, matahari bersinar, ku gendong tas merah gerak, di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Assalamualaikum. Coba dilihat dulu kiri kanannya kelas kita ini udah bersih belum? Sudah. Baiklah, untuk memulai pelajaran supaya ilmu yang kita dapatkan hari ini semoga bermanfaat. Silakan ketua kelas siapkan terlebih dahulu. siap gerak, mulai. Sudah selesai. Beri salam kepada ibu guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu akan mengabsen siapa saja yang tidak hadir pada hari ini, yang tidak hadir. Baiklah anak-anak, sekarang ini kita masih di kondisi pandemi ya. Jadi memang apalagi sekarang sepertinya pandemi ini lebih meningkat lagi. Jadi ibu harapkan kalian agar terus selalu menjaga kesehatan, kemudian tetap juga harus patuh pada protokol kesehatan. Hari ini kita kembali belajar IPS ya. Materi ini sudah ibu kasih tahu minggu yang lalu dengan kalian bahwa materi hari ini kita akan mempelajari mengenai potensi sumber daya tambang Indonesia. Ya, ibu sudah suruh kalian untuk membacanya di rumah. Untuk mengetes kemampuan kalian tentang materi hari ini, kalian silakan kerjakan tes ya, latihan di link yang ada di layar. Oke? Dan link tersebut juga ada ibu kasihkan di WA group. Nah, silakan boleh dibuka linknya, langsung dikerjakan, kemudian kalau sudah kirim jawabannya. Silakan tunjukkan ke depan kalau sudah. Sudah, dari tes tadi ada beberapa teman kalian yang skornya tidak mencapai berat ini, yang nilainya di bawah KKM tadi masih kurang belajarnya ya. Ibu harapkan nanti belajar lebih rajin lagi di rumah. Oke. Dan baiklah, kita langsung masuk materi kita hari ini, yaitu mengenai potensi sumber daya tambang Indonesia.
Indragiri Hulu Riau. Kemudian yang kedua, kalian nanti harus mampu menganalisis permasalahan pertambangan emas dan pasir ilegal di wilayah Indragiri Hulu dengan mandiri dan gotong royong. Kemudian yang keempat, membuat peta persebaran sumber daya tambang di wilayah Inhu Riau dengan penuh tanggung jawab. Kemudian yang ketiga, kalian nanti mampu mengkomunikasikan. Jadi maju nanti ke depan, komunikasikan, itu salah satu tujuan kita, mengkomunikasikannya dengan baik. Kemudian yang keempat adalah membuat peta persebaran, ya, persebaran bahan tambang. Kemudian teknik penilaian yang Ibu lakukan. Yang pertama ada teknik penilaian pengetahuan untuk menguji kemampuan pengetahuan kalian. Ya. Yang kedua ada teknik penilaian keterampilan. Nur Aidila, coba alat apa yang digunakan oleh ibu kamu dalam untuk memasak? Gas, oke. Yang lain? Oke, kita apa itu? Kuali, apa lagi? Ada gas, ada kuali, kemudian ada ada kompor, ada panci, ya kan? Nah, bahan-bahan itu tadi itu itu terbuat dari apa coba? Tembaga. Ada dari tembaga, kemudian ada dari aluminium. Bahan-bahan itu disebut sebagai sumber daya tambang. Ya, bahan-bahan itu kalian temukan ternyata dalam kehidupan kalian. Itu tadi dia, ada gas, ya, untuk masak, kemudian ada kuali. Dari mana kita dapat bahan-bahan tadi? Dari sumber daya alam yang ada di bumi kita, ya, yang diambil dari bumi kita, kemudian diolah, ya, oleh perusahaan-perusahaan, maka akhirnya jadilah bahan-bahan yang kita butuhkan, yang seperti tadi. Ada bahan-bahan itu tadi adalah disebut sebagai bahan tambang, ya. Oke, bagaimana potensi sumber daya tambang Indonesia? Silahkan kalian amati video berikut ini. Setelah mengamati video tadi, siapa yang mau mengungkapkan pendapatnya? Oke, Ika, Sumber daya tambang itu banyak, Bu. Ada minyak, bumi, batu bara, timah dan emas, dan lain-lain. Oke. Ada lagi? Saya, Bu. Oke, silakan Nak. Ada. Minyak bumi, Bu, terletak di Kepulauan Natuna, Bu. Oke, ada lagi? Saya, Bu. Oke, Ayu. Sumber daya tambang minyak bumi, gas, dan batu bara dimanfaatkan untuk bahan bakar, Bu. Iya, bagus. Bagaimana potensi sumber daya Indonesia itu banyak, ya, potensinya besar. Itu sebenarnya ada di buku kalian, di buku paket, ya. Kemudian ada batu bara, kemudian ada bauksit, ada pasir besi, dan ada emas. Nah, kemudian bagaimana daerah kita? Bagaimana dengan daerah Indragiri dulu? Apa potensi sumber daya tambang yang dimiliki oleh daerah kita? Ini dia, Nak. Bisa kalian amati dari layar di depan. Inhu itu memiliki potensi besar pada sektor pertambangan. Antara lain ada gas, kemudian ada metal, ada mineral bukan logam. Nah, ini dia. Nah, dan ternyata potensi yang besar tadi, ya, potensi yang besar tadi ini akan semakin berkurang jika terjadi banyak permasalahan. Nah, apa saja permasalahannya? Silakan kalian amati pada
video berikut. Baik, itu tadi permasalahan pertambangan yang terjadi di Indonesia. Coba kita Tri, apa yang kamu amati dari video tadi, Tri? Indonesia banyak pertambangan liar, sekitar 40.683 yang ada di Indonesia. Iya, benar sekali. Jadi dari video tadi itu kita bisa mengetahui bahwa ternyata di Indonesia itu banyak kegiatan pertambangan ilegal. Ya, jadi bisa kita bayangkan nak, dari 8.000 tadi pertambangan tanpa izin, pertambangan ilegal, bagaimana potensi sumber daya tambang kita ke depannya besok. Ya, adakah kalian temui aktivitas pertambangan ilegal di Indragiri dulu? Ada. Khususnya di tempat di tempat tinggal kalian ini ada. Ya. Nah, ini Ibu ada data daerah kita itu ada kegiatan pertambangan liar. Ya, ini adalah data mengenai wilayah pertambangan tanpa izin di Kabupaten Indragiri Hulu. Nah, ada nggak daerah kita di sini nak? Ada. Nomor berapa? 5. Nah, ini dia. Kecamatan Kelayan. Mana yang tempat kita nak? Dusun Tua. Nah, ada Dusun Tua. Nah, apa pertambangan ilegalnya? Emas. Iya, jadi ada kegiatan aktivitas pertambangan ilegal di wilayah Indo itu apa aja? Pertambangan emas, ada pertambangan pasir ilegal, ada pertambangan emas dan sebagainya yang ilegal. Dan itu semua merupakan sumber daya alam yang dimiliki oleh daerah kita. Ya, dan ini berikut ini ada gambar mengenai aktivitas pertambangan ilegal yang ada di daerah kita. Coba, Pinky, gambar apa aja tuh Pinky? Penambangan pasir dan emas ilegal. Iya, ada pertambangan pasir dan emas ilegal. Ada nggak nak Rema? Ada nggak itu di tempat kita? Ada. Nah, oke. Setelah kamu mengamati video dan gambar yang Ibu tayangkan tadi, adakah yang ingin kamu tanyakan? Oke, baik. Novita, apa Novita? Apa ya Bu yang menyebabkan pertambangan ilegal di daerah kita? Oke, apa yang menyebabkan pertambangan ilegal marak di tempat kita? Itu satu pertanyaan yang muncul. Ada lagi? Ada, Bu. Oke, siapa namanya nak? Oke, Surya. Silakan Surya. Bagaimana dampak yang ditimbulkan dari pertambangan ilegal tersebut, Bu? Iya, pertanyaan dari Surya. Bagaimana dampak dari pertambangan liar tadi? Ya. Kemudian ada lagi? Oke, Nur Aidillah. Bagaimana cara mengatasi penambangan ilegal tersebut? Iya, bagus. Ya. Bagaimana cara mengatasi pertambangan ilegal tersebut? Jadi kalau nggak diatasi nanti pertambangan ilegal ini pasti akan bertambah. Bertambah banyak terus. Jadi bagaimana cara mengatasinya? Iya, bagus sekali. Ada lagi? Pertanyaan yang lain? Ada lagi? Oke, kalau tidak ada, untuk menemukan solusi dari pertanyaan-pertanyaan yang kalian tanyakan tadi, silakan kalian berkelompok. Ya, silakan kalian berkelompok. Silakan duduk di kelompoknya masing-masing.
Tiga, tetap jaga jarak, tetap kenakan maskernya. Nah, sekarang kalian akan mendiskusikan bersama kelompok kalian untuk menemukan solusi dari permasalahan-permasalahan penambangan emas dan pasir ilegal di wilayah Sinhu. Silakan diskusikan. Ya, ada buku referensi nih. Nah, ini bisa dijadikan bahan untuk mencari solusi. Kalau ada yang tidak jelas, silakan ditanyakan. Kita semua anak-anak Indonesia, generasi penerus bangsa. Giat sekolah, tugas kita yang utama, serta taat ibadah sesuai agama. Ayo kawan, belajar simak guru, mengajar biar pintar, kelak jadi orang besar. Praktik tentrem di kelas, fokus dan jangan malas. Kalau malas nanti bisa tinggal kelas. Bagai cita-cita, selalu berdoa berusaha, pantang putus asa. Sayang teman-teman juga secara hormat guru, seperti orang tua. Ada juga di dalam. Baiklah, kalau sudah selesai kita akan mengkomunikasikan hasil diskusi dari masing-masing kelompok. Kita mulai dari kelompok 1. Nah, silakan kelompok 1. Siapa yang akan mewakili kelompoknya untuk mengkomunikasikan hasil diskusinya? Silakan. Yang kelompok lain juga begitu. Siapa nanti? Nah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Lestari. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan mengkomunikasikan hasil diskusi kelompok kami. Yang pertama, apa yang menyebabkan aktivitas pertambangan emas dan pasir ilegal marak terjadi di wilayah Indragiri Hulu Riau? Penyebabnya adalah yang pertama, lemahnya penegakan hukum khususnya dari aparat kepolisian. Yang kedua, masih adanya oknum polisi yang terlibat atau ikut melindungi tambang ilegal tersebut. Yang ketiga, kurangnya profesional aparat kepolisian dalam melakukan razia. Yang keempat, rendahnya sanksi yang diterima pelaku dan masih terkesan lambat atau kurang seriusnya aparat kepolisian dalam memberantas pertambangan ilegal. Pertanyaan kedua, bagaimana dampak yang ditimbulkan masyarakat Indragiri Hulu terhadap penambangan tersebut? Jawabannya secara umum, dampak pertambangan terhadap lingkungan adalah yang pertama, penurunan produktivitas lahan, kepadatan tanah bertambah, dan terjadinya gerakan tanah atau longsor. Pertanyaan ketiga, bagaimana cara mengatasi permasalahan tersebut? Cara mengatasi permasalahan tersebut adalah pemerintah harus
1. Bagaimana dampak pertambangan emas dan pasir ilegal terhadap lingkungan? Oke, dicatat pertanyaannya kelompok 1. Bagaimana dampak pertambangan emas dan pasir ilegal terhadap lingkungan? Yang kelompok berikutnya, ya, Pinky, silakan Pinky. Pertambangan yang ada di daerah kita akan dilakukan di sungai. Bagaimana dampak dari pertambangan ilegal tersebut terhadap sungai kita? Oke, berarti pertanyaannya mengenai bagaimana dampak pertambangan terhadap sungai, ya, karena pertambangan di daerah kita kan terjadinya di sungai. Jadi dampak terhadap sungai. Oke, silakan diskusikan kelompok 1. Ya, bagaimana kelompok 1? Siapa yang mau menjawab pertanyaan dari kelompok lain? Ininya apa? Ada. Silakan Ika, dengarkan kelompok yang lain. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Kelompok 2. Oke, silakan. Kelompok apa? 2. Tentunya pertambangan emas dan pasir ilegal dapat menyebabkan rusaknya lingkungan seperti tanah menjadi berlubang. Lubang akibat aktivitas pertambangan juga dapat menyebabkan kesehatan masyarakat. Masyarakat bisa jadi keracunan akibat limbah. Nah, bagaimana kelompok 2? Kelompok itu lagi, kelompok 3 lagi. Siapa yang mau? Oke, siapa namanya? Nama saya Anida Widiasatifi dari kelompok 1. Akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Sungai akan menjadi tercemar, tanah akan menjadi longsor, dan ikan-ikan akan keracunan. Sungai menjadi tercemar katanya. Tanah bisa jadi di sekitar sungai itu menjadi longsor. Kemudian ikan pun yang hidup di sungai itu bisa mati akibat keracunan dari cairan yang digunakan oleh penambang dalam menambang. Bagaimana kelompok 3? Sudah paham? Oke, kalau sudah paham, silakan kelompok 2 bagi yang mengkomunikasikan ke depan. Siapa kelompok 2 perwakilannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hidayati dari kelompok 2. Kami akan mengomunikasikan hasil kelompok apa yang menyebabkan aktivitas penambangan emas dan pasir ilegal marak terjadi di wilayah Indragiri Hulu Riau. Faktor kependudukan yang kurang mampu mengatasi perekonomian keluarga, rendahnya tingkat pendidikan, kurangnya pengawasan dari pemerintah, rendahnya kesadaran masyarakat. Bagaimana dampak yang ditimbulkan dari aktivitas penambangan tersebut terhadap masyarakat Indragiri Hulu Riau? Lama-kelamaan sumber daya alam tambang akan habis, banyaknya masyarakat yang terjangkit berbagai penyakit. Dampak bagi sungai, air sungai akan tercemar, dan dampak bagi daratan, tanah akan berlubang-lubang dan tanah akan menjadi longsor. Bagaimana cara mengatasi permasalahan tersebut? Tidak melakukan pertambangan secara ilegal, membatasi atau mengurangi pertambangan ilegal, membuat peraturan penambangan untuk menentukan daerah mana saja yang boleh ditambang. Hanya itu saja yang dapat kami diskusikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih kelompok 2. Lain ada yang mau ditanyakan dari hasil diskusi kelompok 2? Oke, siapa namanya, Nak? Perkenalkan, nama saya Surya dari kelompok 1. Mengapa masyarakat kita suka melakukan pertambangan ilegal? Nah, pertanyaannya mengapa masyarakat di daerah kita itu suka melakukan pertambangan ilegal? Yang pertanyaan kelompok 3
Oke, bagaimana cara mengatasi agar pertambangan pasir dan emas ilegal yang ada di daerah kita tidak bertambah banyak? Nah, oke, untuk menemukan solusinya silakan diskusikan dulu. Oke, kelompok 2. Nah, oke, silakan. Siapa yang mau menjawab pertanyaan dari Surya kelompok 1? Saya, Bu. Oke, siapa? Sebutkan nama. Nama saya Fajar Irawan dari kelompok 2 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Karena masyarakat kita banyak yang tidak memiliki pekerjaan tetap, kurangnya pengawasan dari pemerintah, dan rendahnya kesadaran masyarakat. Iya, mengapa masyarakat kita itu suka melakukan penambangan liar? Menurut kelompok 2 katanya yang pertama karena penduduk kita, masyarakat kita itu tidak memiliki pekerjaan yang tetap atau kurang ya, kurang. Kemudian yang kedua kurangnya pengawasan dari pemerintah. Kemudian rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya melakukan penambangan secara sah. Ada gimana Surya? Oke, sudah jelas. Sudah jelas? Ya. Pertanyaan berikutnya lagi. Saya, Bu. Novita. Nama saya Nafita Cahyani. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Bagaimana cara mengatasi pertambangan emas dan pasir di daerah kita agar tidak bertambah banyak? Jawabannya adalah tidak melakukan pertambangan secara ilegal, membatasi atau mengurangi pertambangan ilegal, dan membuat peraturan penambangan untuk membuat daerah mana saja yang boleh ditambang. Oke. Itu saja. Bagaimana Roda dengan jawaban dari teman kamu tadi? Puas? Oke. Yang lain ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau tidak ada silakan maju ke kelompok 3 lagi untuk mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sirina dari kelompok 3 akan mengkomunikasikan hasil diskusi kelompok kami. Pertanyaan yang pertama, apakah yang menyebabkan aktivitas penambangan emas dan pasir ilegal marak terjadi di wilayah Inhu Riau? Jawabannya adalah hilangnya mata pencarian utama masyarakat, rendahnya kesadaran lingkungan, ketidakberdayaan pemerintah. Pertanyaan yang kedua, bagaimana dampak yang ditimbulkan akibat penambangan ilegal tersebut? Jawabannya adalah kesehatan masyarakat sekitar menjadi terganggu, kondisi sungai menjadi tercemar akibat penambangan pasir dan ilegal tersebut. Pertanyaan yang kedua, bagaimana upaya mengatasi permasalahan tersebut? Jawabannya adalah penegakan hukum, pemberian sanksi kepada orang yang melakukan penambangan ilegal tersebut, dan memberikan pembinaan terhadap penambang tersebut. Baiklah, hanya inilah hasil diskusi kelompok kami. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok 3. Baiklah, kelompok lain ada yang ingin ditanyakan kepada kelompok 3? Ya, ayo silakan. Bagaimana cara mengurangi kerusakan lingkungan akibat pertambangan emas dan pasir ilegal tersebut? Catat pertanyaannya nak.
cara mengurangi kerusakan lingkungan akibat pertambangan emas dan pasir ilegal dengan cara mencegah pencemaran lingkungan di lokasi pertambangan. Oke, itu dengan cara mencegah pencemaran bagaimana di lokasi pertambangan. Bagaimana kelompok Ayu, kelompok 1? Oke, udah paham. Kemudian pertanyaan berikutnya, ada yang mau menambahkan? Oke, siapa? Oke, siapa mau menjawab? Oke, silakan. Nama saya Nur Aidla dari kelompok 3 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Mengapa masyarakat kita masih banyak yang hidup miskin, sementara sumber daya tambang yang kita miliki seperti emas kan banyak? Jawabannya adalah karena ada sebagian masyarakat yang masih sadar akan berbahayanya melakukan penambangan ilegal yang akan menyebabkan banyak masalah atau penyakit. Karena katanya ada sebagian masyarakat yang masih banyak masyarakat yang sadar bahwa tambangan ilegal itu bisa menyebabkan banyak dampaknya. Bagaimana kelompok 2? Ada oke? Tidak ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan? Tidak ada. Oke. Ibu akan melakukan evaluasi terhadap permasalahan yang terjadi. Yang pertama tadi permasalahan kita mengapa pertambangan pasir dan emas di ilegal banyak terjadi di daerah kita. Ya, itu tadi kelompok 1 sudah memaparkan solusinya. Yang pertama pihak pemerintahan kurang tegas. Ya, kemudian kurangnya pengawasan dari pemerintahan, baik itu pemerintah pusat, daerah atau desa di mana terjadinya penambangan yang bisa jadi yang berikutnya kenapa marak, kenapa banyak di daerah kita itu pertambangan. Yang menyebabkannya adalah karena penduduk kita itu kebanyakan tidak memiliki pekerjaan tetap. Ya, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, mereka bekerja di penambangan ilegal tadi atau membuka usaha pertambangan ilegal. Ya, karena pertambangan ilegal itu adalah pertambangan yang tanpa izin. Jadi dia tak minta izin. Otomatis kalau tidak minta izin, mereka tidak ada kewajiban membayar pajak. Membayar pajak. Itu makanya pertambangan liar itu banyak di daerah kita. Nah, kalaupun tertangkap, hukumannya ringannya masih tergolong ringan. Nah, kemudian yang kedua itu permasalahannya adalah bagaimana dampaknya, dampak pertambangan tadi terhadap masyarakat kita. Apa dampaknya? Kalau pertambangan di daerah kita itu kan terjadinya di sungai itu ya. Apa dampaknya? Sungai menjadi tercemar, air sungai jadi keruh. Akhirnya apa? Akhirnya akan berdampak kepada kesehatan masyarakat. Akhir itu adalah bagaimana upaya mengatasinya. Ya, yang pasti adalah kita harus saling bekerja sama. Pemerintah pusat harus saling bekerja sama. Gimana tuh masyarakat ini? Ya, kalau melihat ada aktivitas penambangan ilegal itu laporkan ke ketua RT, kepala desanya gitu ya, agar jangan penambangan ilegal ini terus ada. Ya, jadi itu bisa jadi usaha untuk memutus banyaknya penambangan ilegal di daerah kita. Akan duduk kembali di tempat semula, kita akan melakukan tes ya. Dan silakan perhatikan layarnya. Di situ ada link. Itu adalah link yang harus kalian buka untuk mengerjakan tes. Linknya ada ibu bagikan di grup. Dari sana ya.
Ini ada 9 orang, 9 siswa yang mengerjakan secara online, ya. 2 orang mengerjakan secara manual, ya, offline. Itu karena sinyal lelet HP-nya. Ini dia perolehan ya nilai yang kalian dapat. Nah, Yunita dapat 60. Nah, setelah kita mempelajari materi mengenai potensi sumber daya tambang Indonesia, kira-kira apa kesimpulan yang bisa kalian kemukakan mengenai materi kita hari ini? Yang apa? Yang mau mengemukakan? Oke, siapa namanya, Nak? Yunita. Apa Yunita? Bisa dilihat dari banyaknya pertambangan ilegal yang ada di daerah kita, berarti potensi sumber daya tambang yang dimiliki oleh daerah kita ada emas, pasir, dan batu bara, Bu. Oke, potensi tambang ilmu berupa emas, Pasir dan batu bara. oke, pasir dan batu bara. Ada lagi? Oke, Novita, silakan. Indonesia memiliki berbagai macam tambang. Indonesia memiliki potensi sumber daya tambang yang banyak, ya. Oke, ada lagi? Siapa namanya, Nak? Alika. Apa Alika? Untuk mengatasi Agar pertambangan ilegal tidak bertambah banyak, kita harus bekerja sama. Ya, ada lagi? Nah, inilah kesimpulan yang dikemukakan oleh teman-teman kalian dari materi potensi sumber daya tambang tadi, ya, yang kita pelajari hari ini. Potensi tambang Inhu itu ada emas, ada pasir, dan juga batu bara. Nah, selain itu juga kita juga memiliki minyak bumi. Kemudian yang kedua, Indonesia memiliki potensi sumber daya tambang yang besar. Ada minyak bumi, ya, ada batu bara. Jadi tersebar di seluruh wilayah provinsi-provinsi yang ada di Indonesia, ya. Kemudian yang ketiga itu datanya dari sekian pelajaran kita hari ini. Tugas kalian di rumah adalah membuat peta persebaran bahan tambang di wilayah Indragiri, ya. Tugas tersebut kalian kumpulkan 2 minggu setelah pembelajaran ini. Silakan ketua kelas siapkan. Siap, gerak. Tutup pelajaran dengan membaca hamdalah.